Kita telah melihat bagaimana kartel gula menyuap ilmuwan dan bagaimana korporasi memanipulasi label rendah gula untuk membajak rasa aman kita. Namun, kejahatan terbesar dari industri makanan ini bukanlah kebohongan di atas kertas kemasan. Kejahatan terbesarnya adalah bagaimana mereka mengeksploitasi keputusasaan ekonomi kelas pekerja, mengubah kemiskinan menjadi sebuah penjara metabolik. Mesin pembunuh dari kartel gula dan industri makanan raksasa tidak akan bisa berputar tanpa ada divisi khusus yang bertugas melakukan pencucian otak massal. Divisi ini beroperasi secara legal, memakan biaya triliunan rupiah setiap tahunnya, dan kita mengenalnya dengan nama ilmu pemasaran. Korporasi makanan dan minuman manis sangat menyadari bahwa jika produk mereka dijual dengan kejujuran, sebagai botol berisi air kotor, pewarna buatan, dan kristal perusak ginjal, tidak akan ada satu manusia pun yang mau membelinya. Oleh karena itu, mereka harus menjual sebuah perasaan. Mereka membungkus kematian metabolik ini dengan kata-kata ajaib: kebersamaan, kesegaran, energi, dan keceriaan. Mari kita lihat bagaimana mereka memangsa target yang paling rentan, anak-anak. Jika Anda berjalan di lorong sereal atau makanan ringan di supermarket, perhatikan di mana letak produk dengan kandungan gula tertinggi. Produk-produk itu selalu diletakkan di rak bagian tengah ke bawah. Mengapa? Karena itu adalah ketinggian yang sejajar dengan garis pandang mata anak-anak. Mereka menggunakan maskot harimau yang ceria, badut yang ramah, atau beruang yang lucu. Menurut laporan penelitian dari American Psychological Association atau APA, iklan makanan dan minuman manis yang ditargetkan pada anak-anak di bawah usia 8 tahun adalah bentuk eksploitasi psikologis. Di usia tersebut, anak-anak belum memiliki kemampuan kognitif untuk membedakan antara konten hiburan fiksi dan niat komersial yang manipulatif. Korporasi pada dasarnya sedang melakukan grooming, mempersiapkan generasi baru untuk menjadi pecandu seumur hidup, bahkan sebelum otak mereka berkembang sempurna. Namun, ketika angka obesitas dan diabetes akhirnya meledak dan masyarakat mulai menuntut pertanggungjawaban, kartel gula memiliki senjata public relations terakhir yang paling mematikan. Sebuah strategi kuno yang juga digunakan oleh industri plastik dan industri tembakau, menggeser beban dosa kepada konsumen. Mereka mempopulerkan narasi tanggung jawab pribadi atau personal responsibility. Korporasi raksasa secara serentak mencuci tangan mereka dan berteriak kepada dunia, "Minuman kami tidak membuat kalian sakit. Kalian sakit karena kalian malas berolahraga. Ini adalah masalah keseimbangan energi." Ini adalah sebuah kebohongan biologis yang sangat disengaja. Mengutip investigasi mendalam dari The New York Times, terungkap bahwa korporasi minuman raksasa seperti Coca-Cola secara diam-diam mendanai sebuah kelompok ilmuwan yang disebut Global Energy Balance Network. Tujuan utama dari kelompok yang dibiayai korporasi ini adalah untuk menerbitkan penelitian bias yang menggeser fokus kesalahan dari pola makan tinggi gula kepada kurangnya aktivitas fisik semata. Mereka ingin Anda percaya bahwa jika Anda meminum sebotol besar teh manis berkarbonasi, Anda cukup berlari di atas treadmill selama 30 menit untuk membakarnya. Namun, menurut publikasi ilmiah dari jurnal The Lancet dan panduan ahli endokrinologi independen, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan pola makan yang buruk dengan olahraga. You cannot outrun a bad diet. Gula olahan dan sirup fruktosa tidak hanya menambah kalori, mereka merusak sistem hormonal Anda. Mereka merusak sensitivitas insulin dan mematikan sinyal leptin di otak Anda, hormon yang seharusnya memberitahu tubuh Anda bahwa Anda sudah kenyang. Olahraga sekeras apapun tidak akan bisa memperbaiki pankreas yang telah dihancurkan oleh gempuran fruktosa setiap hari. Terlebih lagi, narasi kurang olahraga ini adalah sebuah penghinaan langsung bagi kelas pekerja. Bagaimana Anda menyuruh seorang buruh pabrik yang sudah berdiri di depan mesin selama 12 jam, atau seorang pekerja kantoran komuter yang menghabiskan 4 jam sehari berdesakan di dalam kereta, untuk menyisahkan waktu pergi ke pusat kebugaran elit? Sistem kapitalisme modern memeras tenaga dan waktu kelas pekerja hingga tetes terakhir, menjejali makanan rongsokan murah dan manis agar mereka tetap bisa bekerja, lalu menyalahkan mereka secara moral karena dianggap malas saat mereka jatuh sakit. Sudah saatnya kita berhenti melihat segelas minuman kemasan pasar, boba, atau kopi susu sachet sebagai bentuk penghargaan diri atau self-reward setelah seharian lelah. Itu bukanlah penghargaan. Itu adalah racun yang sengaja dijual murah agar Anda tetap lemah, sakit, dan terus bergantung pada industri medis saat Anda tua nanti. Pemberontakan terbesar di abad ke-21 tidak harus selalu dimulai dengan turun ke jalan atau membakar ban. Pemberontakan paling radikal yang bisa Anda lakukan terhadap sistem yang menindas ini adalah dengan mengambil kembali kendali atas tubuh Anda sendiri.
Setiap kali Anda menolak untuk membeli minuman kemasan di minimarket, setiap kali Anda memilih minum air putih matang dari rumah, dan setiap kali Anda berhenti menyuapi anak Anda dengan sereal sarapan beracun, Anda sedang memukul balik para oligarki pangan tepat di tempat yang paling menyakitkan, laporan keuangan mereka. Jangan biarkan tubuh Anda menjadi mesin ATM bagi korporasi yang bahkan tidak peduli apakah Anda hidup atau mati esok hari. Matikan keran gulanya, mulailah melawan.